Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Angelina Louisa Makin dengan NPM 2231168, kelas SI 22B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui video ini saya akan menyampaikan materi tentang probabilitas sampling, mata kuliah statistika. Definisi probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah suatu konsep di mana statistika yang mencakup pendekatan pemilihan sampel dari suatu populasi. Dalam konteks ini, probabilitas mengacu pada ukuran seberapa mungkin atau seberapa besar kemungkinan setiap elemen dalam populasi untuk dipilih sebagai bagian dari sampel yang diambil untuk analisis atau penelitian. Tujuan probabilitas sampling. Yang pertama, representativitas populasi, memastikan sampel mencerminkan karakteristik populasi. Yang kedua, minimalkan bias, mengurangi atau menghilangkan bias dalam pengambilan sampel. Yang ketiga, keandalan hasil, memberikan dasar matematis untuk hasil penelitian. Yang keempat, efisiensi sumber daya, optimalisasi penggunaan sumber daya dengan tetap memberikan informasi yang cukup. Yang kelima, kesamaan hasil, memastikan konsistensi hasil dari sampel ke sampel. Yang keenam, pertimbangan etika, menghormati hak setiap anggota populasi untuk diwakili secara adil. Selanjutnya, metode-metode probabilitas sampling. Simple random sampling. Simple random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ini dapat dianggap sebagai proses undian acak, di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi bagian dari sampel. Contohnya, jika kita ingin melakukan survei kepuasan pelanggan di pusat perbelanjaan, kita dapat memberikan nomor unik pada setiap pelanggan yang berbelanja, lalu menggunakan alat undian acak untuk memilih sejumlah pelanggan sebagai sampel. Stratified random sampling. Stratified random sampling melibatkan pembagian populasi menjadi subgrup atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Sampel kemudian diambil secara acak dari setiap stratum. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kelompok atau strata diwakili dengan baik dalam sampel. Contohnya, jika kita ingin menilai preferensi konsumen terhadap produk ponsel, kita dapat membagi populasi ke dalam strata berdasarkan kelompok usia, misalnya 18-25 tahun, 26-35 tahun, dan seterusnya. Kemudian mengambil sampel acak dari setiap kelompok usia. Systematic sampling. Systematic sampling melibatkan pemilihan elemen secara teratur setelah memilih elemen awal secara acak. Ini melibatkan penentuan interval sistematis dan pemilihan setiap elemen setiap K kali di mana K adalah interval sistematis. Contohnya, dalam suatu pabrik yang memproduksi barang setiap hari, kita mungkin memilih untuk memeriksa setiap 10 barang yang diproduksi setelah memilih barang awal secara acak. Selanjutnya ada cluster sampling. Cluster sampling melibatkan pembagian populasi menjadi klaster atau kelompok, dan beberapa klaster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Tujuannya adalah efisiensi, terutama jika populasi terlalu besar untuk diakses secara langsung. Contohnya, jika kita ingin mengevaluasi kesehatan masyarakat di suatu wilayah kota, kita dapat membagi wilayah menjadi klaster seperti kelurahan, dan memilih beberapa kelurahan secara acak untuk dijadikan sampel. Multi-stage sampling. Multi-stage sampling melibatkan kombinasi dari beberapa metode sampling. Ini terdiri dari 2 atau lebih tahap di mana metode sampling yang berbeda dapat diterapkan pada setiap tahap. Contohnya, dalam studi kesehatan global, pada tahap pertama kita memilih beberapa negara secara acak, pada tahap kedua kita memilih beberapa kota di setiap negara, dan pada tahap ketiga kita memilih beberapa rumah tangga di setiap kota. Selanjutnya ada probability proportional to size sampling. Probability proportional to size sampling melibatkan probabilitas pemilihan unit proporsional dengan ukuran atau pentingnya dalam populasi. Unit dengan ukuran yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk dipilih.
Contohnya, jika kita ingin melakukan survei pada populasi karyawan di suatu perusahaan, kita mungkin menggunakan PPS sampling dengan probabilitas pemilihan proporsional terhadap jumlah karyawan di setiap departemen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.